Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita panjatkan rasa syukur nikmat kita. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, walaupun kita berjauhan, kita masih dipertemukan dalam rangka tali silaturahmi dalam kajian online yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salawat serta salam diaturkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah memimpin kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini di kajian online yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik memasuki sesi ke-32, yang dimana kajian online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik ini pembelajaran tentang intisari berislam kafah, yang tujuannya kajian kita malam hari ini memahami agama Islam secara utuh, secara kafah, dengan metode dialog yang berbasis wahyu dan sains. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sesi ke-32 ini tema kita yaitu tentang tuntunan berislam Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan peradaban manusia. Di bagian kedua ini kita akan lebih banyak dialog, kita akan lebih banyak sharing. Karena kemarin di bagian pertama sudah disampaikan oleh Ustaz Fuad tentang empat pendekatan. Bagaimana Rasulullah dalam berislam. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan kajian online Syarikat Islam Politik mulai sesi 1 hingga sesi ke-31, jangan khawatir, semua kajian kita sudah kita upload semua di channel YouTube SIP Syarikat Islam Politik. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan kajian kita mulai awal hingga sesi ke-31, bahkan sesi 32 ini akan kita upload juga di channel YouTube kita Syarikat Islam Politik. Dan untuk pembicara kita, pemateri kita malam hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Fuad Amsari PhD. Beliau adalah Dewan Kehormatan ISMI Pusat dan juga beliau adalah pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan beliau juga diamanai sebagai Ketua Umum Syarikat Islam Politik. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Fuad. Dan untuk menambah keberkahan dan barokah pertemuan kita malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah dengan membaca Al-Basmalah mudah-mudahan kita malam hari ini, silaturahmi kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Fuad Amsari. Monggo Ustadz, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, peserta program online Syarikat Islam Politik SIP yang bertemakan pembelajaran intisari berislam kafah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ini sesi yang ke-32. Pada sesi yang ke-30, saya sudah menyampaikan materi mengenai masalah yang sekarang kita bicarakan, yaitu tuntunan berislam dari Rasulullah. Tuntunan berislam dari Rasulullah. Dan saya sudah share PowerPoint-nya. Tapi sekarang saya akan memberikan resumenya. Dan kemudian pada bagian ini kita langsung saya harapkan dialog. Saudara mempunyai pemahaman tentang masalah berislam yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana? Kata kuncinya di situ, saudara sekalian. Kata kuncinya adalah, betulkah berislam kita sudah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kalau belum, ya kita upayakan seperti yang beliau contohkan. Kalau sudah, ya kita tingkatkan supaya kualitasnya lebih baik lagi. Saya tadi mulai dengan membaca surat As-Sod yang sering juga dibaca oleh para mubaligh, bahwa Rasulullah itu diturunkan oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuk memberikan, untuk menyampaikan tuntunan hidup yang benar. Wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli. Ini yang orang sering tidak tegas. Liyudhirahu ala dini kulli. Untuk apa itu diturunkan Islam? Diturunkan Islam melalui Rasulullah. Untuk liyudhirahu, menyinari kegelapan yang terjadi pada pemahaman-pemahaman agama-agama yang sebelumnya. Agama-agama yang ada sebelum Islam itu turun. Dan itu kata kunci. Itu sebetulnya inti dari mengapa Islam itu turun. Kalau kita tidak tahu intisari mengapa Islam itu turun, otomatis kita itu tidak mempunyai keyakinan lah untuk berusaha berislam dengan benar, berislam dengan baik, mencontoh Rasulullah. Ya kita mungkin berislam kita hanya sebagai ya embel-embel saja, predikat saja, identitas saja, tidak masuk ke hati. Bahwa dengan berislam itulah kita kemudian bisa menyelamatkan diri kita dan sekitar kita. Liyudhirahu ala dini kulli. Memberikan pencerahan, koreksi terhadap din-din yang ada sebelumnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu di zaman Rasulullah itu sebagian besar mereka penyembah berhala. Penduduk Mekah itu penyembah berhala. Dan itu yang disebut sebagai orang musyrik. Walau karihal musyrikun, orang musyrik itu gak suka. Dikasih koreksi itu gak suka. Dikasih penyinaran yang benar itu gak suka. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun.
Jadi saudara, ini orang Islam banyak nggak ngerti bahwa berislam itu adalah sebetulnya untuk supaya dia keluar dari kesesatan. Rasulullah mengajarkan Islam itu supaya orang-orang yang salah bisa menjadi benar. Jangan kemudian kita mengatakan, ya Islam kan hanya salah satu saja lah dari ada sekian puluh agama di dunia ini. Itu salah. Cara berpikir seperti itu tidak benar. Jadi saya ingin ingatkan bahwa sebelum Allah menurunkan Islam melalui Rasulullah, ya di Mekah itu sudah banyak itu agama. Dan agama-agama itulah yang kemudian harusnya dikoreksi. Karena ada beberapa yang tidak benar yang harus dibenurkan. Liyudhirahu ala dini kulli. Ada orang yang tidak senang pasti. Nah, saudara sekalian, kalau inti dari berislam ini sendiri tidak dipahami, otomatis orang Islam itu gampang sekali murtad, gampang sekali dibodohi orang, gampang sekali dia dibujui orang. Tapi kalau dia yakin bahwa dengan Islamlah dia selamat dirinya dan bisa menyelamatkan sekitarnya, maka insya Allah dia akan teguh keimanannya. Itu intisari sebetulnya dari kita itu berislam. Saudara, ini kan kemarin tuh sudah disebutkan, ini masih dalam bulan Maulid, kita memperingati Maulidin Nabi, dan sering sekali dibacakan ayat Al-Quran tentang masalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Yang paling populer adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini juga saya mengatakan orang Islam sering terjebak kepada kekeliruan. Apanya yang ditiru dari Rasulullah? La sungguh, kot sungguh, sungguh-sungguh. Nah, kot kana adalah fi Rasulillahi, dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Percontohan yang bagus. Nah, orang keliru. Yang dicontoh itu sesuatu yang tidak esensial. Saya berikan contoh saja. Nabi itu, saudara, ditakdirkan Allah sebagai orang ras Arab. Tinggal di Mekah. Di sana mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang Arabik. Apa misalnya? Bahasanya Arab. Makan minumnya Arabik. Kurma. Cara berpakaiannya Arabik. Saudara lihat bahwa di Mekah itu orang Arab bersama. Jadi yang ditiru dari Rasulullah itu pastilah bukan masalah sisi-sisi Arabik yang seperti ini. Niru apanya? Niru makan minumnya. Niru berpakaiannya. Saudara tahu bahwa Abu Jahal, musuh Islam yang paling berat, sehingga sampai turun ayat mengenai Abu Lahab ini. Itu makanannya ya seperti makanannya Nabi. Pakaiannya juga seperti pakaiannya Nabi. Bahasanya juga bahasanya Nabi. Tapi bukan itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Diajarkan oleh Nabi ada bagian-bagian dari sesuatu yang harus dipilih. Nah, bagian inilah yang kemudian sering orang salah pilih. Bagian yang strategis yang diajarkan oleh Nabi, yang kalau kita mengikutinya, maka kita akan terselamatkan. Kalau salah yang diikuti, otomatis ya tidak terselamatkan. Nah, ini inti dari kita mengikuti Nabi. Jadi jangan sampai kita salah. Nah, sekarang yang kita bahas itu lalu apa?
tuntunan yang diajarkan Nabi untuk kita tiru. Di sini menurut saya, saudara sekalian, kita harus tahu misi Islam itu apa. Tadi sudah saya sampaikan dalam potongan dalam surat dari surat As-Saff yang saya baca di awal. Bahwa Islam itu mengoreksi agama-agama lain. Di Arab pada waktu Rasulullah mendapatkan wahyu itu, ada itu Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, penyembah matahari, ada itu penyembah berhala. Dan itu dikoreksi dengan datangnya Islam. Nah pertanyaannya, kita tahu enggak apa yang dikoreksi oleh Islam? Apa pakaiannya? Tidak. Belumlah Pak minimum. Apa bahasanya? Belum. Nah di situ saudara sekalian, kita kadang-kadang tidak bisa mengidentifikasi. Sebetulnya mudah, rasionalnya sangat mudah. Karena Islam itu datangnya dari Allah, diberikan kepada manusia melalui Rasulullah. Kita tinggal ngikutin saja yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, apa saja itu. That's Islam. Itu Islam. Tapi kita tidak mencoba untuk mempelajari itu. Kita hanya bicara katanya. Ini penting, ini tidak penting, ini katanya. Kalau saya lebih cenderung mengatakan, mengapa tidak lihat saja? Tentu Allah menurunkan yang pertama itu sesuatu yang sangat strategis. Yang kedua juga. Nah itu dilihat dari strategis. Tidaknya itu dari turun ayat itu adalah visi berislam yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan bukan makannya, bukan bajunya, bukan ngomongnya, tapi inti dari hidup itu apa. Saudara sekalian, dan ujungnya dari seluruh permasalahan Islam itu, tadi saya katakan, ujungnya, terus Nabi itu, Allah itu menurunkan Islam melalui Nabi, ujungnya apa? Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu itu Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa keberkahan, rahmat bagi semesta alam. Kalau semesta alam itu dipotong manusianya, itu peradaban manusia. Itu peradaban manusia. Bukan orang per orang. Yang dikoreksi itu peradaban manusia. Diselamatkan itu peradaban manusia dan alam semesta. Tapi orang sering menganggap rahmatan di alamin itu kalau ada pengemis datang, saya kasih dialah. Ada orang minta bantuan pekerjaan, kebetulan kita punya pekerjaan, kita kasihlah pekerjaan. Saya bilang itu terlalu enteng itu, saudara. Orang kafir pun melakukan itu. Percaya saya. Banyak kebaikan-kebaikan yang seperti itu dikerjakan oleh orang musyrik. Jangan tanya itu. Yang namanya Abu Sofyan itu. Romannya, dermawannya kepada teman-temannya. Sedikit-sedikit membuat pesta, sedikit-sedikit ngasih makan. Itu Abu Sofyan terkenal sekali. Jadi jangan sampai keliru, saudara. Bukan itu kan kata kuncinya berislam. Kalau kita berislam itu salah, maka otomatis ya kemanfaatannya rendah. Atau nggak ada manfaat. Di sinilah saudara sekalian inti daripada saya bilang, kita harus mencontoh Rasulullah. Dicontoh apanya?
Bukan pakaiannya lah. Masa orang Eskimo mau pakai gamis dari kain katun, ya kedinginan dia. Atau makanannya, makan korma, ya nggak tumbuh lah korma. Mau import, ya mahal lah. Jadi saudara sekalian, kesalahan orang Islam itu di sini. Dia tidak tahu intisari dari Islam yang diajarkan Rasul. Dan ngeklaim dirinya sudah hebat. Berislamnya, dan ngeklaim juga bahwa matinya pasti masuk surga. Nah, saudara sekalian, pembelajaran dari Masyarakat Islam Politik ini berusaha untuk memberikan penyadaran kepada umat Islam. Ayolah berislam dengan benar, utuh seperti yang dicontohkan Nabi. Lah kita lihat yang dicontohkan Nabi. Dan ujungnya itu adalah penyelamatan peradaban manusia. Rahmatan lil alamin itu peradaban manusia. Bukan 1-2 orang. The system, keseluruhan sistem alam semesta itu bisa terselamatkan. Saudara, kalau bicara tentang peradaban manusia, kalau kita mengambil dari teori peradaban, isi dari peradaban manusia itu 3. Hanya 3. Nomor 1, cara berpikir. Itu namanya budaya pikir. Pola berpikir kita itu dikoreksi oleh Islam. Yang kedua, isi peradaban itu adalah perilaku manusia. Behavior. Disebut sebagai budaya perilaku. Setiap orang, sebuah kelompok manusia itu berperilaku. Nah, perilaku yang benar itu apa? Itu yang dituntutkan oleh Islam. Dan yang ketiga, saudara sekalian, adalah produk. Setiap manusia pasti punya produk. Saudara pasti punya produk. Membuat mainan kayak, membuat alat kayak, membuat macam-macam kayak. Itu produk. Membuat bangunan kayak. Itu produk. Itu namanya budaya karya, budaya produk. Islam itu mengajarkan supaya memproduksi yang baik. Jangan memproduksi produk yang buruk, yang membuat rusak manusia. Homer pastilah. Islam mengatakan, no way, jangan memproduksi Homer lah. Itu manusia, itu Islam itu sudah. Jadi kalau saudara lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam sesuai dengan Allah mengajarkan melalui wahyu, urutannya itu sangat jelas. Dan Rasulullah itu hidup sejak wahyu turun itu 23 tahun. Jangan dipotong yang 5 tahun pertama atau 10 tahun pertama, 13 tahun pertama. Itu salah. Kita mengikuti Rasulullah ya harus the whole apa yang diajarkan Rasulullah selama 23 tahun. Dan itu yang disebut Islam kafah, yaitu Islam yang utuh. Apa yang dikerjakan Rasulullah dalam 23 tahun, itulah Islam yang kafah. Kalau yang dikerjakan sewaktu awal di Mekah, ya itu masih belum utuh lah. Kecuali kalau ada orang Islam yang mati setelah wahyu ke-10, nah, misalnya. Ya dia diwajibkan hanya mengerjakan yang wahyu 10 wahyu pertama. Tidak diwajibkan untuk mengerjakan wahyu yang ke-11, 12 sampai yang ke ujung turunnya wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi dari Iqra wahyu yang pertama sampai akhir al-yauma akmaltu lakum dinakum itu rentangnya 23 tahun dan itu semualah yang disebut Islam itu. Kalau saudara mengerjakan sebagian, ya saudara dapatnya hanya sebagian.
Atau kalau tidak dinafikan. Kalau saudara mengerjakan yang sebagian tapi membuang yang lain atau mengabaikan yang lain, ya otomatis saudara akan dapat hukuman. Itu tidak kafah namanya. Itu intisari dari berislam kafah. Dan Syekh selalu mengingatkan ini, jangan berislam sepotong. Karena ancamannya berat, saudara. Apalagi sampai hanya sepotong dan kemudian mengolok-olok potongan lain dari perintah Islam. Menafikan, mengingkari, menghinakan potongan lain dari perintah Islam. Wallahu Akbar. Jangan mimpi di dunia akan mendapatkan keberkahan dan di akhirat akan mendapatkan surga jannatul na'im. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian hanya beriman pada sebagian saja dari isi Al-Quran yang diturunkan 23 tahun itu dan kemudian menafikan, mengingkari, menentang, menghinakan, melecehkan ayat-ayat lain yang turun di tahun-tahun yang lain. Di waktu Rasulullah di Medina. Kalau itu kalian lakukan, sangat jelas itu implikasinya pada orang itu. Fama jaza'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya ayyumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Itu surat Al-Baqarah potongan terakhir dari ayat ke-85. Jadi itu saudara, itu efek dari ketidakkafahan. Jadi saudara hanya melakukan sepotong saja, terus mengabaikan potongan lain, padahal itu dikerjakan Rasulullah, disuruh oleh Rasulullah. Jangan mimpi itu. Tidak dapat hukuman di akhirat. Ini inti daripada ceramah yang dibawakan di waktu kita Maulidin Nabi ini, yang saya diminta untuk menyampaikan bahwa misi Rasulullah itu Allah menurunkan Islam untuk diteruskan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Misinya adalah mengoreksi din-din yang lain, faham-faham yang lain yang salah. Dan kemudian itu akan memberikan efek terjadinya rahmatan lil alamin, keberkahan bagi alam semesta, termasuk keberkahan kepada umat manusia. Nah, saudara sekalian, keberkahan umat manusia itu kita bisa dilihat dari teori sistem, keberkahan personal, keberkahan kelompok kecil, dan keberkahan kelompok besar. Dalam teori sistem, manusia itu ada 3 pengelompokan itu. Dan itu diberikan oleh Rasulullah, percontohan dan kemudian memberikan efek. Saudara, jadi saya hanya ingin mengatakan ini adalah sebagai mengingatkan, minimum mengingatkan, ya, supaya jangan sampai kita berislam itu salah. Jangan sampai kita itu berislam tidak utuh. Karena efeknya pada diri kita sendiri dan pada sekitar kita. Dan misi Islam itu sebenarnya tidak egois. Rahmatan lil alamin itu bukan egoisme itu. Kalau egoisme itu adalah bagaimana saya bisa tentram hati saya, duit saya banyak, keluarga saya baik, dan mati saya masuk surga. Itu egois. Dan itu bukan misi dari Islam. Misi agama Islam adalah rahmatan lil alamin untuk membenahi, mencerahi faham-faham yang lain. Liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikin. Nah, saudara sekalian, ringkasnya ini saya memang sengaja, nggak kerasa ini sudah 30 menit, Mas.
Saya hanya review dan kemudian dialog gitu. Saudara yang punya paham yang lain silahkan kita diskusikan. Nah, Islam kita itu benar atau salah, utuh atau sepotong, berikan efek positif atau negatif kepada diri dan kepada masyarakat, ya kita diskusilah, dialoglah. Saya berusaha untuk menjelaskan dan menerangkan sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi pada Nabi dan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, ringkasnya saya mengatakan begini. Apa yang dikerjakan Nabi? Ayo. Bersama sekali sebelum ada yang lain, di waktu Rasulullah masih sendiri, Allah itu menurunkan perintah Iqra. Iqra surat ayat yang pertama sama ayat yang kelima, hanya 5 ayat pertama. Itu yang wahyu yang pertama. Dari wahyu pertama saja saudara akan tahu apa yang esensial dalam hidup ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampaikanlah Muhammad bahwa Tuhanmu itu sangat pencipta, maha pencipta. Jadi kalau saudara mentuhankan ciptaan, itu sudah kesalahan. Kan? Yang dikoreksi pertama oleh Allah itu adalah jangan bertuhankan ciptaan. Bertuhankanlah pada pencipta dari ciptaan. Itu koreksi pertama dari Islam. Ya kalau yang dituhankannya saja salah, apalagi tuntunannya. Itu tidak disadari. Dan orang Islam tidak mengajarkan itu banyak. Itu kunci, saudara. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampaikanlah Muhammad, Tuhanmu itu maha mulia. Tuhanmu itu akan mengajari kamu. Mengajari pada kamu itu sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kunci dari Islam itu 2. Koreksi Tuhannya itu pencipta, bukan ciptaan. Bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, bukan gunung, bukan batu, bukan manusia. Itu semua ciptaan. Dan yang kedua, Tuhan ini memberikan tuntunan pada kalian. Ikuti tuntunan itu. Kita tidak mengikuti tuntunan secara utuh, saudara. Diambil yang kita suka. Diambil yang kira-kira penting. Ditinggalkan yang tidak penting. Padahal semua tuntunan Islam itu penting. Nggak ada yang nggak penting. Sunatullahnya itu adalah ada aksi, ada reaksi. Jadi ini kuncinya, saudara. Nah, ini yang saya minta supaya difahami. Apa ternyata yang dicari, yang diberikan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, ini sudah saya sampaikan dengan sangat detail pada waktu 2 minggu yang lalu. Sudah tinggal klik saja. Klik Ngaji Islam Kafa ke 29 kalau saya tidak salah. Atau ke 30. Ya. Itu kita banyak orang yang tidak mengerjakan. Coba saya mau klik sebentar. Yang dinamakan memberikan efek kepada perbaikan itu. Dan ini yang dikerjakan Nabi loh. Kalau saudara tidak mengerjakan ya terserah. Itu bukan urusan pemaksaan. Berislam mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi? Ya kan? Apa yang dikerjakan Nabi? Coba kita lihat. Saya ringkaskan saja. Nah, ini dia. Ini dikerjakan Nabi selama beliau
23 tahun mengajarkan Islam. Nomor satu, saudara, Nabi itu memberikan pendekatan pada person. Orang per orang diajari. Apa yang diajari? Tadi itu. Bertuhankanlah pada pencipta. Jangan ciptaan. Kamu ikutlah tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kamu sebagai perorangan. Cara makan, cara minum, cara berpakaian. Sebagai personal diajar. Dan itu dikerjakan, saudara, sampai 13 tahun. Pendekatan pertama itu 13 tahun. Mengajari orang per orang itu. Supaya Tuhannya benar, supaya kelakuannya benar, supaya perilakunya, produknya, sikap hubungannya dengan orang lain benar. Itu masih pendekatan personal. Tapi jangan lupa, Rasulullah tidak berhenti di situ. Pendekatan personal itu dilakukan Rasulullah termasuk di Mekah selama 13 tahun itu. Di situ juga turun pada waktu nuzulul Quran supaya manusia itu berkomunikasi dengan Tuhannya dengan langsung melalui yang disebut sholat. Dan perintah sholat itu turunnya 10 tahun setelah Iqra. Saudara bisa bayangkan bagaimana menilai sholat kalau ternyata sholat itu diperintahkan mereka 10 tahun setelah Iqra. Artinya 5 tahun sebelum turunnya sholat, mereka tidak sholat lah. Tapi mereka sudah Tuhannya benar. Perilakunya sudah benar. Komunikasinya sudah benar. Makan minumnya sudah benar. Berpakaiannya sudah benar. Nah, yang sering dilupakan manusia, setelah sebagai melakukan pendekatan personal, Nabi itu lalu apa yang dia kerjakan? Itu juga berislam namanya, saudara. Nabi itu kemudian mengumpulkan mereka-mereka yang sudah sekeyakinan, keimanan, setujuan menjadi suatu kekuatan sosial yang solid. Itu namanya berislam. Tahapan yang kedua. Jadi saudara kalau berkumpul dengan seseorang, jangan berkumpul untuk membangun kekuatan kafirin. Membangun kekuatan sekuler. Itu haram. Kalau saudara berkumpul dengan orang seperti Nabi itu loh. Membangun kekuatan Islam yang solid. Dalam Al-Quran disebut Hizbullah. Partai politik Islam. Itu yang dikerjakan Nabi. Itu berislam namanya. Jadi setelah personal, sholatnya benar, puasanya benar, doanya benar, Tuhannya benar, makannya benar, pekerjaannya benar, pakaiannya benar. Maka yang dikerjakan oleh Nabi, konsolidasi kekuatan individu yang seiman setujuan. Menjadi kekuatan Islam solid. Itu yang dikerjakan Nabi sewaktu beliau dari Mekah hijrah ke Madinah. Setelah itu dikerjakan, maka yang ketiga, Hizbullah itu mengambil kekuasaan formal negeri. Jadi pemimpin. Jadi tidak hamba saya terus. Tidak menjadi inlander terus. Islam itu seperti yang dicontohkan Nabi, menjadi pemimpin dia. Pemimpin arena plural. Di mana di situ ada kafirin, munafikin, Nasrani, Yahudia. Dia memimpin dunia plural, arena plural. Yang sekarang dikenal sebagai negara. Nabi itu memimpin. Jadi Islam itu setelah mengajari orang per orang,
terus menyuruh orang per orang itu menjadi kelompok yang solid, kemudian mengambil alih kekuasaan formal, menjadilah itu Madinah Munawwarah. Dibangun itulah masyarakat plural itu dengan suatu kebijakan politik, kebijakan publik yang membuat manusia itu mendapatkan keberkahan. Tidak ada eksploitasi, tidak ada penipuan, tidak ada lagi brutalitas, tidak ada lagi akhlak yang merusak. Itu gunanya negara, saudara. Negara itu adalah membuat kebijakan publik supaya rakyatnya dengan kebijakan publik itu menjadi rakyat yang benar, yang baik. Ekonominya tertata, keimanannya tertata, perilakunya tertata, budayanya tertata baik, bukan berantakan, hancur-hancuran gitu. Itu pekerjaan Nabi itu dan sahabat-sahabat beliau. Apa itu bukan pekerjaan Islam? Kalau itu saudara mengatakan itu bukan Islam itu, saya bilang saudara sudah menafikan ayat Al-Quran. Dan tunggu saja. Allah akan memberikan sanksi yang serius. Nah, setelah mempunyai negeri yang kuat, kokoh, yang aman, tentram, kompak, mulia, beradab, baru ada pendekatan diplomasi Islam antar negara. Membangun kerjasama internasional. Tapi tetap basisnya Islam. Kalau bukan basisnya Islam, ya ada gunanya. Maka dengan 1, 2, 3, 4 itulah maka Nabi mengangkat umat manusia sebagai pribadi dan tatanan sosial plural dalam skala global. Dan itu yang disebut sebagai Nabi mengajarkan Islam, mempraktekkan Islam, membawa efek rahmatan lil alamin. Jadi sekarang itu sangat naif sekali. Secara pribadi mentang-mentang sudah bisa la ilaha illallah, sudah menganggap semuanya selesai. Gak tahu kelakuannya ndak karuan, akhlaknya ndak karuan, makan minumnya ndak karuan, partai politiknya ndak karuan, kelompoknya ndak karuan, visinya ndak karuan. Mudah-mudahan saudara sekalian ini bisa menjelaskan tentang bagaimana Nabi memberikan tuntunan Islam dan harusnya diturut untuk mencapai suatu status. Statusnya itu adalah membawa perbaikan peradaban manusia. Jadi jangan jadi orang Islam jangan egois. Mentang-mentang untuk dirinya tentram hidupnya, rasanya tentram. Cukup bisa makan. Dan dengan itu sudah merasa dia hebat dan matinya mengklaim dia akan masuk surga. Padahal dia memakai cara hidup yang salah, budayanya salah, kumpulannya salah, kelompoknya salah. Saya bilang janganlah kita salah dalam berislam. Mari kita berislam mengikuti cara Nabi berislam, mulai dari beliau pertama mendapatkan wahyu sampai beliau terakhir memperoleh wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Saya kira demikian saudara. Detailnya ini sudah ada. Detailnya ini ada loh. Saya minta saudara baca di dalam YouTube-nya ya, Syarikat Islam Politik. Masing-masing saya kasih jabaran saudara. Saya kira demikian catatan saya, monggo kita diskusikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fuad Ansari yang sudah menjabarkan secara detail ya tentang Islam kafah itu seperti apa. Bahwa ketika Rasulullah diutus di salah satu Al-Quran dikatakan wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa tujuannya Rasulullah diutus adalah menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya adalah ketika Rasulullah tujuannya adalah membawa rahmatan untuk semua umat.
bagaimana umat Rasul itu sendiri? Apakah juga membawa rahmatan untuk umat? Atau pertanyaannya hanya membawa rahmatan untuk ilmu muslimin saja, untuk orang muslim saja? Nah, itu yang bagaimana menjadi saya pribadi sebuah pertanyaan. Dan tadi Ustadz Fuad juga mereview kembali tentang pendekatan, bagaimana Rasulullah pendekatan mengikuti Rasulullah ya, dalam berislam. Ada 4 poin penting, yaitu bagaimana pendekatan personal tentang keyakinan. Bagaimana mungkin Islam ini membawa rahmat alamin ketika umatnya tidak yakin sendiri terhadap agama. Dan bagaimana kedua pendapat tentang membangun kelompok yang seiman. Dan yang ketiga bagaimana membangun pendekatan memimpin negara yang berbasis Islam. Dan yang terakhir adalah membangun diplomasi antar negeri, yaitu membangun peradaban. Nah, itu tadi materi yang disampaikan Ustadz Fuad. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada yang kita di sini diskusi bagaimana Islam kita secara kafah bukan hanya dipilih-pilih, tapi secara kafah, secara utuh. Dan Bapak Ibu sekalian, coba kita diskusikan tentang bagaimana berislam secara utuh, secara kafah, yang benar-benar itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan dan didiskusikan untuk malam hari ini, monggo Bapak Ibu sekalian, terkait bagaimana tadi mengikuti Rasulullah dalam berislam. Silakan, tafadhol Bapak Ibu sekalian, ada mau ditanyakan, bisa langsung mic audionya. Ini Pak Jainuddin sudah on kamera, berarti kelihatannya sudah siap ini Pak Jainuddin. Ada mau ditanyakan Ustaz Jainuddin? Atau ada yang mau kita diskusikan malam ini, monggo Ustaz. Tafadhol Ustaz, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo Ustaz Jainuddin. Pak Ustadz. Iya. Ya, monggo Pak Jainuddin, silakan. Ya. Akhir-akhir ini kan saya sering dengar ceramah di medsos ya. Ya, kan berbagai macam model ceramah itu. Ada yang malah membingungkan karena ceramahnya di konter sini yang menurut mereka itu salah. Saya nggak tahu ukurannya salah, benar itu apa. Yang jelas menurut banyak ustadz yang satu ceramah begini, ustadz B ceramah begini, yang akhirnya kita yang kurang paham ini jadi malah bingung kan itu. Akhirnya kita ikut yang mana kan itu. Kata Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu yang bagaimana kan itu. Gus Dur mengartikan begini, yang lainnya mengartikan begini, kan akhirnya banyak umat yang bingung. Kemudian bahwa kita tuh sering ceramah, saya juga ceramah ya, bahwa Islam itu dibangun dengan berbagai macam bermacam fondasi keimanan yang sangat kuat ya. Utulah saya berpikir bil hikmah kan itu. Tapi kenapa kita kebanyakan umat Islam ini mengatakan Islam rahmatan lil alamin, tapi bukan berarti alam ini diatur oleh Islam kan itu. Karena Islam itu alam ini kan ya berarti Islam itu bisa menaungi seluruh alam, tapi hukumnya bukan hukum Islam. Nah, ini yang ada bagaimana begitu. Ya ini bagaimana Pak Ustadz Fuad ya. Banyak ceramah-ceramah yang sekarang ini sesuai dengan pikirannya sendiri, bukan sesuai akidah, Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Akhirnya ya ditafsirkan langsung dengan kemauan mereka sendiri, zamannya sendiri, lingkungan sendiri, ya dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung saja ya Pak moderator ya. Pertanyaan Pak Zainuddin ini, Pak Zainuddin seorang wartawan dan mungkin beliau sering mengikuti terus perkembangan medsos itu. Dan memang sekarang ini Pak, menurut saya, khususnya orang Islam saya minta, itu tidak boleh berislamnya itu dari ceramah. Saya bilang itu kesalahan fatal. Berislamlah sesuai dengan acuan Islam. Dan acuan Islam itu hanya satu. Intinya itu Al-Quran.
Jadi banyak orang Islam itu yang tidak berislam dengan acuan Al-Quran. Acuannya itu pikirannya orang dengan segala macam klasifikasi dan kualifikasinya. Dan ngomong tentang masalah Al-Quran itu kan pada dasarnya wahyu. Wahyu dari Allah, kemudian kepada Nabi, diteruskan kepada manusia, dan kemudian dikompilasi dalam satu satuan Al-Quran. Nah, dari wahyu inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau saudara mengikuti tuntunan Al-Quran, pasti berbeda dengan mereka yang mengikuti tuntunan yang lain. Di dalam Al-Quran, seperti saya katakan, kita juga harus paham bagaimana urutan wahyu itu turun. Bagaimana Rasulullah mengajari manusia berislam. Mulai dari tuntunan yang awal, Iqra, sampai kepada sholat, yang turun pada waktu ada Isra Mi'raj, kemudian perintah hijrah, kemudian perintah untuk mengembangkan kekuatan Islam sebagai kekuatan sosial politik, kemudian bagaimana Rasulullah dengan teman-teman kekuatan sosial politik itu mengambil kepemimpinan masyarakat plural. Madinah itu adalah masyarakatnya plural. Yahudi, Nasrani, Majusi, Munafikun, Musyrikun juga ada di sana. Tapi yang menjadi pemimpin formalnya itu Nabi Muhammad. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar. Itu adalah satu tatanan sosial. Bahwa pemimpin tatanan sosial ini harus orang Islam yang benar. Jangan munafikun dijadikan pemimpin formal suatu tatanan sosial plural, ya hancur. Itu kesalahan orang Islam. Dia tidak mengikuti Rasulullah. Membangun kelompok yang tidak mempunyai visi Islam. Senjatanya dia apa? Senjatanya dia hanya personal. Yang penting lakukan sudah berbuat kebaikan. Terus kemudian definisi kebaikannya itu definisi kebaikan yang umum. Yang orang kafir pun melakukan. Jangan lupa loh, banyak pencoleng itu sangat dermawan pada teman sesamanya. Itu kebaikan kan? Dalam teori akhlakul karimah, sebetulnya kata kuncinya itu adalah yang dilarang itu harus dihindari. Dan itu orang kafir tidak sama dengan itu. Perzinaan dilarang. Orang kafir banyak berzina. Minum khamar, mabuk-mabukan dilarang. Orang kafir melakukan itu. Bahkan terus menyambut tamu dengan khamar. Dan konyolnya orang Islam meniru. Kekeliruan akhlak manusia orang Islam itu adalah karena dia tidak mengutamakan larangan. Tapi memperbanyak kebaikan. Padahal kebaikan itu dikerjakan juga oleh orang kafir. Jadi akhirnya orang Islam tidak ada bedanya dengan yang non-Islam. Jadi saudara Zainuddin, saya bilang mari kita berislam kembali kepada Al-Quran. Dan kemudian percontohannya itu Nabi. Percontohan Nabi itu terkait dengan hal-hal yang sangat sulit untuk dicari sendiri oleh manusia. Itu pendalamannya itu nanti kita akan bicara tentang masalah bahwa pendalaman Al-Quran itu oleh dua sumber, satu percontohan Nabi, tapi itu utamanya terkait dengan hal-hal yang manusia tidak bisa mencari sendiri dengan benar. Yang kedua, pendalaman Al-Quran itu sains teknologi. Sains teknologi itu sebetulnya adalah isi
dari perintah Al-Quran. Supaya kita mendalami sunatullah. Menguasai karakter-karakter dari alam semesta ini. Supaya hidup sesuai dengan karakter. Ini Pak Zainuddin sedang minum. Pak Zainuddin minum kan? Alhamdulillah Pak Zainuddin. Sampean minum apa itu? Saya bilang misalnya minum air bersih. Air aqua misalnya. Air mineral. Alhamdulillah. Itu sains Pak. Itu sains. Itu ada perintah Al-Qur'annya. Coba panjang minum air yang di situ penuh dengan racun. Penuh dengan kadar alkohol yang tinggi. Anda tidak sehat. Itu namanya sunatullah. Itu sains. Jadi ini yang kelemahan kedua dari orang Islam itu adalah dia tidak menguasai sains. Tidak menguasai sains artinya dia tidak menguasai sunatullah yang empirik yang diperintahkan Al-Quran. Kelemahan dalam orang Islam karena berislamnya tidak dijabarkan dengan hadis yang benar, yang dipakai hadis palsu, hadis dhaif. Meninggalkan inti dari Al-Qur'annya dan tidak mendalami sains, maka kualitas orang Islam sangat lemah. Jadi kalau tadi gimana Pak Fuad? Ya kembali aja lah kepada Al-Quran dan kepada sejarah Nabi. Dan yang saya katakan adalah 4 hal yang dikerjakan Nabi yang banyak tidak dikerjakan orang Islam. Nomor 1, sisi personalnya dia sering salah. Akhlaknya salah, pakaiannya salah, makan minumannya salah, Tuhannya salah. Itu personal. Sholatnya salah. Cara doanya salah. Puasanya salah. Itu personal yang salah. Oke Pak Fuad, kita sudah benar semua. Alhamdulillah. Yang kedua yang dia tidak benar. Apa? Kumpulannya salah. Dia bergabung dengan orang-orang yang tidak memperjuangkan Islam. Orang yang menolak Islam. Menolak Islam itu menolak perintah Islam dari sisi yang manapun. Nah, di situ yang disebut sebagai sekuler. Sekuler itu menolak perintah Islam yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Sekuler itu nama lain adalah ladinia, menolak syariat. Tentang apa? Terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dia berkumpul sama orang sekuler. Itu kesalahan itu. Personalnya sudah tadi katakanlah hebat, oke. Tapi ternyata dia menguatkan kelompok sekuler. Masya Allah. Saudara bisa hitung. Perilakunya seperti itu membuat negerinya dipimpin oleh orang yang salah. Dan karena dipimpin oleh yang salah negerinya, maka umat Islam senegeri menjadi merosot kekuatannya. Dosa sebesar apa itu? Bisakah diatasi dengan kebaikan-kebaikan personalnya? Itu yang tadi kita harus difahamkan pada umat Islam. Jadi berislam yang kafah itu sebagai personal harus baik, tapi dia harus berkumpul. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bergabunglah kamu dengan orang-orang yang punya visi untuk menegakkan ketakwaan dan kebaikan. Jangan kamu bergabung dengan orang-orang yang punya visi untuk membawa kezaliman dan kemungkaran. Jadi Pak Zainuddin, catatan saya, jadilah orang personal yang benar dan berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Dan mempunyai visi menjadi pemimpin
di dalam arena pluralnya. Jangan menjadi yang dipimpin. Nah, itu. Islam itu yang dicontohkan Rasulullah menjadi pemimpin. Ujungnya menjadi pemimpin di arena plural. Itu adalah bagian dari salah satu target untuk membawa rahmatan lil alamin. Saya kira demikian catatan saya untuk pertanyaan Pak Zainuddin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Zainuddin tentang kebingungan umat ini. Dari banyak ceramah yang ada di sosial media, macam-macam Ustaz. Yang tadi Ustaz Fuad mengatakan bahwa intinya kita kembali ke Al-Quran. Dan jadilah personal yang baik, yang yakin bahwa Islam itu benar-benar yang rahmatan lil alamin. Dan kemudian yang terakhir, bergabunglah dengan kelompok-kelompok yang seiman. Ya, kelompok-kelompok yang membawa kebaikan, bukan kelompok-kelompok yang sekuler, kelompok-kelompok yang membuat kemusyrikan. Itu salah satu bagaimana kita berislam secara kafah dan secara tuntunan Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara, sudah jam 9:02. Ya, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fuad membawa pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana kita berislam mengikuti Rasulullah dalam berislam. Dan tadi 4 poin, 4 pendekatan, itu salah satunya ketika kita ngomong personal, ya, dan kita juga ngomong dengan membangun kelompok yang seiman, yang nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita Islam ini masuk dalam kepemimpinan yang plural, yang dimana itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah jauh-jauh sebelum ketika Rasulullah sudah ketika di Madinah, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini menambah keberkahan dan pencerahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan hidup kita malam hari ini diridhoi Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini, kita tutup dulu bacaan Alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf selaku moderator. Idina siratul mustaqim. Al-kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.